Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seluruh Nusantara. 5 yang menyebabkan kita malas atau gagal. 5 yang menyebabkan kita malas dan gagal. 1. Tidak meyakini dibalik sulit itu mudah. Ternyata ya, dibalik sulit itu mudah. Terutama orang-orang yang ilmunya sudah tinggi. Mereka itu menyadari kalau dibalik sulit itu mudah. Tapi bagi orang-orang yang ilmunya sangat rendah, itu kadang-kadang nggak memahami tentang itu. Sebetulnya dibalik sulit itu mudah itu artinya dari kalangan manapun saja, ya baik dari kalangan yang paling bawah dan paling tinggi, itu semua kena. Kalau dibalik sulit itu mudah, kalau mereka memahami ini secara teori praktek, itu sebetulnya gak perlu bingung, gak perlu stres, ya nggak perlu panik. Karena apa? Setiap kesulitan dibalik itu selalu ada kemudahan. Atau bisa digambarkan di situ kok ada duri, artinya ada salaknya, ada buah salaknya. Begitu. 5 yang menyebabkan kita malas dan gagal itu apa? 1. Tidak meyakini dibalik sulit itu mudah, nggak meyakini. 2 malas karena tidak mampu mencari penyebabnya. Setelah penyebabnya itu sebenarnya ada. Nggak mampu mencarikan solusi, nggak mau action, dan tidak mau mencari tahu. 3. Impian tidak selalu diulang-ulang sampai 30 hari dan sampai seterusnya. Kalau impian nggak pernah kita ulang-ulang, ibarat kita nembak, itu ya kita nggak mengetahui sasaran mana yang mau kita tembak. Akhirnya kan nggak semangat untuk menembak. Tapi kalau tahu, oh ini nembak burung ya, burung nanti insya Allah bisa untuk kita lauk untuk makan. Berhubung dia yakin, dan dia kalau nanti ditembak, akhirnya dia semangat untuk belajar bagaimana nembak. Kalau enggak ditembak nanti bisa kelaparan, nggak mendapatkan makanan. Karena dia yakin nanti akan lapar, dia latihan terus fokus, sehingga kalau sudah hafal sekali nembak langsung kena. 3. Impian tidak selalu diulang-ulang sampai 30 hari dan sampai seterusnya. Ibarat nyopir itu ya, kalau sekali nyopir kok langsung mahir kan nggak bisa. Tapi orang yang nggak memahami tentang ini kan sulit. Ya kalau nyopir kan kebanyakan orang sadar ya. Tapi kalau tentang kemalasan ini orang nggak sadar, kecuali ada pihak-pihak keluarga atau teman atau siapa yang mau membantu. Nah, contohnya saya dari muda itu saya selalu membantu. Saya tidak mengajar saja sampai sekarang, itu membantu, itu menyelesaikan mereka itu harus dibantu. Karena mereka tidak tahu
Ya, kalau nggak dibantu ya nggak mungkin bisa, karena orang bisa itu tahu dulu, paham dulu. Akhirnya saya bagaimana? Saya setiap ada mereka-mereka yang gagal, saya berusaha membantu. Karena saya sifatnya tidak hanya mengajar, tapi menyelesaikan masalah, supaya masalahnya mereka itu bisa tertangani, harus dibantu, karena mereka nggak tahu. Berhubung saya yakin bahwa ada sulit itu ada mudah. Ternyata walaupun sulitnya bagaimana, pada umumnya manusia alasan yang tingkat tinggi ya alasan, yang rendah alasan, yang kaya alasan, semua alasan. Akhirnya saya berangkat. Nyatanya berhasil, karena saya yakin di balik sulit itu mudah. Nah, itu saya kerjakan berkali-kali, makanya saya pede. Ya, kalau saya sudah berhasil berkali-kali, saya kok gak mengerjakan dalam posisi saya. Ini saya merasa dosa. Karena teman-teman yang di sana-sana mulai bawah sampai atas, dia menduduki posisinya masing-masing, atau apa itu bidangnya masing-masing, dengan cara apapun. Itu sudah bagus. Nah, bagi saya, berhubung saya itu menduduki apa itu memahami tentang ini, kok enggak saya kerjakan, saya dosa. Makanya saya lebih menyalahkan diri saya sendiri daripada saya menyalahkan teman-teman. Pada akhirnya saya menyalahkan diri sendiri, itu malah teman-teman banyak sudah sadar, akhirnya mau memperbaiki diri. Sebab apa? Kalau saya merasa benar menyalahkan mereka, ya saya hanya saling menyalahkan, bahkan saling marah-marah. Tapi karena saya itu untuk mendidik mereka itu tidak hanya saya mengatakan harus memberikan contoh, maka saya memberikan contoh dulu, menyalahkan diri saya, belajar. Akhirnya mereka ikut menyalahkan diri, ikut belajar. Alhamdulillah banyak yang pola pikirnya mereka jadi malah bisa sinergi dengan semakin iramanya semakin baik. Nah, itu terbukti pada mula-mulanya diawali di emosi dan lain sebagainya. Itulah 4 semua materi yang mendukung diulang-ulang sampai 30 hari dan seterusnya. Barat nyopir itu kalau baru 1 kali tidak mampu kan. Kalau sudah 30 hari kan lahir rasa sekalian semakin baik. Kalau sudah bertahan, kita juga begitu menghadapi suatu kegagalan. Ini sebetulnya butuhkan praktek tiap hari saja, ketika 30 hari sampai stop. Cari orang-orang yang memang betul-betul punya niat bersih, ya, untuk menolong. Ya. Karena pembina di sana-sana itu sifatnya itu kadang-kadang dipacu oleh mengolok-olok atau mencaci maki, atau selalu membesarkan dirinya sendiri, selalu menyalahkan yang lain. Akhirnya apa? Mereka akhirnya ikut menyalahkan orang lain dan menyalahkan diri sendiri. Akhirnya saya kok bisa berhasil, apa? Saya menyalahi diri saya, menyalahkan diri saya, sehingga mereka ikut menyalahkan dirinya. Akhirnya bisa saling introspeksi. Saya juga introspeksi, mereka introspeksi. Akhirnya semakinlah mempunyai peningkatan baik bidang pemikiran atau yang lain, sehingga semakin sistematis, semakin kompak, semakin rukun. Mereka bekerja menyadari bahwa memang pekerjaan ini harus dengan cara-cara sistematis. Akhirnya mereka aman, ya, seandainya punya kesalahan,
ya dia langsung tangkap introspeksi, minta maaf, saling minta maaf. Padahal mula-mulanya orang nggak rukun karena saling menuding salah begitu. Lah yang saya tangani itu bukan unsur politik, sebetulnya unsur kekeluargaan. Ya walaupun unsur kekeluargaan kalau nggak kita contohkan seperti itu, ya begitu itu. Kalau urusan politik itu bukan bidang saya. Bukan bidang saya. Saya nggak mengatakan masalah politik, walaupun saya tahu politik itu bagaimana cerita, saya tahu hanya untuk pengalaman saja. Tapi saya nggak mau membahas tentang itu karena sudah ada orang yang bidangnya itu. Jadi orang kan punya bidang masing-masing. Kalau saya bidang saya yaitu tidak hanya sekedar mengajar, tapi memberikan solusi menyelesaikan suatu masalah, bantu mereka karena mereka nggak tahu, berikan contoh. Ya, begitu. 5. Selalu mereka yang gagal, ya, menyebabkan gagal, menyebabkan malas itu karena mereka itu selalu menunggu-nunggu bantuan orang lain yang tidak bertanggung jawab. Nah, orang tidak bertanggung jawab ditunggu-tunggu ya nggak ada hasil. Kecuali menunggu orang yang bertanggung jawab. Contohnya seorang suami kita tunggu apa, ya solusinya apa, nasihatnya apa, kebijakannya itu. Kalau suami tanggung jawab itu tak tunggu-tunggu ya ada manfaatnya. Kalau kita selalu menunggu orang yang tidak tanggung jawab, solusinya bagaimana? Cari orang lain, masih banyak gitu. Saya seandainya menunggu-nunggu orang yang tidak tanggung jawab gagal. Saya bantu orang juga begitu, menunggu-nunggu orang yang tidak tanggung jawab ya gagal. Bagaimana? Kalau orang itu datang nggak tanggung jawab, pergi saja, cari yang lain masih banyak. Ya, kok bisa? Ya bisa saja. Pokoknya orang itu yakin doa ya, itu bisa saja. Karena kalau berdoa itu Tuhan yang Maha Esa mengutus malaikat. Itu sangat-sangat mudah. Contoh, ada orang berjalan ya dari Sumatera sampai Jawa Timur. Dia sebetulnya ingin menanyakan kepada orang yang mampu menjawab pada pertanyaan dia. Tapi dia nggak menemukan. Akhirnya ketemu sama saya Jawa Timur. Padahal dia berjalan dari Sumatera. Tapi dia kok bisa terjawab dengan perkataan saya. Sudah merasa terjawab. Itu apakah saya yang hebat? Bukan. Karena dia setelah menjalankan jalan-jalan untuk cari orang yang maupun dia nggak mampu, akhirnya dia kemudian berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, akhirnya dikabulkan. Akhirnya dari makbulnya doa dia itu saya pun nggak membayangkan nanti akan ditemui oleh orang siapa, jawaban apa. Saya nggak ngarang-ngarang, tapi jawaban saya itu pas. Ya, saya gambarkan begini, Pak. Bapak itu ibarat tanaman dulu subur, berbuah banyak, sehingga seandainya diberi pupuk banyak itu enggak apa-apa. Tapi Bapak sekarang kan ibaratnya daunnya sudah rontok, tinggal sedikit, sehingga pupuknya itu ya harus sedikit demi sedikit. Kalau terlalu banyak ya nanti akan mati malah. Artinya apa? Bapak itu rezekinya sekarang itu kan lagi sedikit ya. Sebab apa? Pertama daunnya itu sedikit, kalau nanti diberi rezeki banyak bisa overdosis. Maka solusinya syukuri saja Pak yang ada. Ya yang ada ini syukuri, nanti
Ibarat tanah itu jadi pulih kembali, semakin pulih semakin lebat semakin buah lagi. Nah, itu dia masuk satu rintangan seperti itu. Nah, itu bukan karena hebat saya sebetulnya, itu karena dia mau berdoa. Ya, makanya teman-teman ya, kalau Anda menunggu bantuan itu, bantuan dari Tuhan Yang Maha Esa itu luar biasa. Siapa yang mau mengalahkan Tuhan? Gak ada. Walaupun kau menghadapi rintangan jebakan atau apapun saja yang kau hadap, asal mau berdoa, itu Allah sangat mudah mengutus malaikat. Itu siapa? Bala tentara Tuhan Yang Maha Esa dan malaikat. Siapa yang bisa mengalahkan? Gak ada. Walaupun di dunia itu masalahnya setinggi langit, asal mereka mau berdoa dan doanya itu jaga kemakbulan, ya mudah saja. Makanya yakin doa itu penting. Itulah teman-teman, saya ya membantu teman-teman banyak, tapi ya saya belajar membantu teman dari bawah lulus ya berhasil. Ya berhasilnya yang beri ya Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian saya lanjut membantu yang lebih tinggi. Sekarang saya membantu secara internasional. Ya. Karena apa? Saya bantu orang internasional kok sombong? Nah, saya sudah punya fakta. Karena apa?